Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwati rahimakumullah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk terus dapat beribadah di bulan Ramadan, bulan yang mulia dan penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan keluarga kita dari penyakit, dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita baca untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, ikhwati rahimakumullah. Tema kita pada saat ini adalah tentang fikih puasa. Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada umat Islam ibadah puasa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu juga pernah diwajibkan berpuasa, la'allakum tattaqun. Ini adalah dalil bahwa ibadah puasa diwajibkan bagi umat Islam sejak tahun 2 Hijriah sampai hari ini. Wajib bagi mereka yang sehat, yang kuat, Islam, baligh, akil dan kuat, artinya tidak dalam keadaan sakit, kemudian tidak dalam keadaan safar yang memberatkan, maka wajib bagi mereka untuk berpuasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, Allah melanjutkan firman-Nya, ayyaman ma'dudat. Puasa kita ini ayyaman ma'dudat, yang diwajibkan ini hanya hari-hari tertentu, yaitu sebulan penuh di dalam bulan Ramadan, bisa 29 atau 30 hari. Faman kana, bagi barang siapa, maridun au ala safarin, barang siapa yang sakit tidak bisa berpuasa, au ala safarin, atau dalam perjalanan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaklah dia mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Ini artinya ada syariat qada, wajib mengganti puasa bagi orang-orang yang sakit saat bulan Ramadan, sakit yang menyebabkan tidak bisa berpuasa atau tidak sanggup, atau dia ala safar atau dalam perjalanan. Perjalanan yang menyebabkan dia tidak bisa berpuasa. Kemudian Allah SWT menegaskan selanjutnya bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, fidyatut ta'amu miskin, hendaklah membayar fidyah, memberi makan orang fakir miskin. Ini Allah syariatkan di surat Al-Baqarah 183, 184. Ikhwatal iman, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum fikih puasa ini disyaratkan sebagaimana syarat rukun ibadah mahdhah lainnya. Yang pertama adalah niat. Niat di dalam semua ibadah kita itu diharuskan, ya. Innamal a'malu binniyat. Salat mesti niat, puasa mesti niat, zakat juga mesti niat. Maka diharuskan niat. Bahkan kalau di dalam mazhab Syafi'i itu di malam harinya itu harus menegaskan atau membaca niat untuk berpuasa esok hari
sebagaimana yang sering kita diingatkan, kalau tarawih di masjid tapi hari-hari ini kita tidak bisa tarawih di masjid, maka di malam hari ingatkan keluarga kita untuk membaca niat. Walaupun di awal bulan Ramadan kita sudah berniat untuk berpuasa sebulan penuh, yang di dalam mazhab Maliki itu cukup ya di awal bulan, maka niat ini penting. Kemudian menahan, ya, dianjurkan kepada kita kemudian saat terbit fajar menahan dari makan dan minum, ya. Tetapi sempurnanya ibadah puasa kita tidak sekedar menahan makan dan minum sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, ila ghurubis syamsi, sampai waktu maghrib. Tetapi juga disyariatkan bagi kita untuk menahan diri dari segala hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa. Ya, disyariatkan kepada kita untuk menahan tidak marah, ya. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berpuasa kemudian dia didebat atau di khasamahu, ada orang yang mengajak bertengkar, maka katakan inni shaim, katakan aku berpuasa. Itu jawaban bagi jadi menjaga. Barang siapa yang berpuasa, kata Rasulullah, fala yarfuth, jangan berkata kotor, fala yaskhab, jangan berkata kasar, ya, jangan ini menjaga ucapan kita dari hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa. Ikhwatal iman, di antara kesempurnaan ibadah puasa juga adalah menahan panca indera kita, menahan mulut, menahan tangan, kaki dari hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa. Ikhwati rahimakumullah. Jadi ini puasa, ya, diwajibkan bagi kita, dan malam harinya disunnahkan bagi kita untuk mengisinya dengan qiyam, sebagaimana di siang hari kita isi dengan siyam, di malam hari kita isi dengan qiyam, dengan tilawah Al-Quran, karena tilawah Al-Quran dapat memberi syafaat bagi kita, ya, kita menahan kantuk karena tilawah itu dapat memberi syafaat nanti di hari kiamat. Ikhwati rahimakumullah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebutkan pahala orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini dengan ampunan dosa. Hadis sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, penuh keimanan, wahtisaban, keikhlasan, mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, Rasulullah juga bersabda, mirip hadisnya, man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun, mendirikan salat sunnah di malam Ramadan, imanan, penuh keimanan, wahtisaban, penuh pengharapan, keikhlasan, mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu, pahalanya sama, diampuni dosa-dosa yang telah lalu, ma taqaddama min dzambi, dosa yang terdahulu. Sama ada hadis yang ketiga, man yakum lailatal qadri imanan wahtisaban, hadisnya mirip. Barang siapa yang bangun mengisi malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan ihtisaban, keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa yang telah lalu. Kata kuncinya di dalam hadis yang kita bacakan ini adalah persamaan dari tiga hadis ini. Ikhwatal iman, kita lihat pertanyaannya adalah imanan wahtisaban, penuh keimanan dan penuh keikhlasan. Pertanyaannya, bagaimana ibadah Ramadan kita bisa menjadi imanan wahtisaban, penuh keimanan dan penuh keikhlasan, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara keimanan ini perkara keyakinan, perkara ucapan, dan perkara amal sehari-hari. Ini bukti keimanan. Maka keimanan ini harus tampak, harus wujud, mulai dari keyakinan. Tidak boleh dia munafik, pura-pura ibadah ini, maka dia harus diyakini di dalam hati, di dalam keyakinan kita. Kemudian ucapan,
wujud dia, tampak dia dalam ucapan mulut dan lisan dan amal jawarih, amal perbuatan fisik. Maka ini ujian kita di bulan suci Ramadan untuk menunjukkan keimanan ini penuh imanan, penuh keimanan. Yang kedua, ihtisaban, penuh keikhlasan. Nah, bentuk ihtisaban ini, penuh keikhlasan ini juga adalah ujian bagi kita. Bagaimana ibadah kita di bulan suci Ramadan ini memang betul-betul dengan niat penuh kesadaran mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah janji Rasulullah, jika kita beribadah imanan, penuh keimanan, dan ihtisaban, penuh pengharapan, keikhlasan, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi ini kira-kira sekilas sedikit tentang fikih puasa yang kita sampaikan di dalam kajian singkat kita kali ini.